Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film drama keluarga, harusnya ya, yang berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Oke, film ini disutradarai oleh siapa nih? Verly Halim Dan ditulis oleh Imam Salimi dan Abi Al-Bahar. Terus ini film produksi dari PH yang bisa dibilang baru juga ya. Langit Pictures Indonesia. Cast-nya nih, ada siapa aja? Ada Ari Irham, Shanti, Aryo Wahab, Agoye Mahendra, Emiliano Cortizo, Teku Rizky, dan masih banyak lagi. Ini banyak cast-cast yang memang ada musisi juga ya. Musisi Santi, beneran, karena ini tentang Irham, filmnya iya. tentang musik ya. Musik harusnya, tentang musik dan harusnya Apakah- asik ya musiknya. Apakah musiknya? Ya, ini film musik yang asik atau tidak, mari kita review. Takkan Kubiarkan Kau Menangis bercerita tentang seorang remaja bernama Dika yang selalu merasa nggak cukup baik atau salah di mata ibunya. Ibunya ini bernama Dini, seorang ibu tunggal yang dia tuh punya aturan sendiri, ngerasa kayak memberikan pengorbanan sebagai bentuk cinta nih untuk Dika. Tapi hal itu tuh malah membuat hubungan anak dan ibu ini jadi kayak kesalahpahaman gitu ya, nggak ketemu lah gitu. Nah di tengah konflik itu datang nih seorang om bernama Om Radit. Om Radit ini yang akhirnya membantu Dika untuk mengejar impiannya sebagai seorang musisi atau anak band ya di sini. Sebenarnya aku suka sih premisnya karena dia itu nyeritain tentang relasi yang kurang oke antara ibu dan anak laki-laki. Kayak bagus nih buat fondasi sebagai film drama keluarga. Oke, tapi apakah? Jadi ya sinopsisnya aja kan ngebahasin itu ya, kayak konflik-konflik ibu anak. Aku tertarik sih dari cerita itu. Iya, yang orang suka mah tentu ini soundtrack Sheila on Seven. Oh ya. Selain itu mah udah. Sumpah ini film mah selain ya soundtracknya padahal udah dikasih cast yang bisa dibilang ini lumayan oke. Para castnya oke. Iya, Santi maksudnya Aryo Wahab itu kan Teku Rizky kan itu udah yang kangen elemen. Iya, ada elemen, ada Didi. Ya banyak koneksi ke musisi harusnya. Tapi ya disia-siakan begitu aja, apalagi mereka udah ngedapet ada 3 lagu Sheila on Seven bahkan ya di film ini yang bisa mereka pakai dan dimaksimalkan, tapi sayangnya ya tidak juga. Ini tidak membantu apa-apapun di film ini. Yes. Ada lagi yang disuka? Ya udah enggak. Selain lagu Sheila on Seven, aku mau menanggapi kedua hal itu ya dari yang kita suka. Yang pertama, aku suka ceritanya sebenarnya karena dia ngebahas konflik antara ibu dan anak laki-laki harusnya. Tapi di tengah tuh ini nggak membahas itu loh, malah kayak membahas dinamika gimana sih membangun sebuah band. Gimana kalau ada campur tangan seorang dewasa sebagai produser gitu. Justru aku gak mendapatkan tuh konflik ibu dan anak dan bagaimana penyelesaiannya. Tiba-tiba di tengah mereka baik-baik aja. Kayak naon sih dari awal teh kan sinopsisnya bahkan membahas masalah relasi ibu dan anak. Kenapa jadi baik-baik aja gitu secepat itu. Terus kayak ngebahas konflik lain menurut aku. Kalau gitu mah sinopsisnya jangan menceritakan masalah itu. Soal band aja ya. Mendingan sekalian ngebahasin band. Terus yang kedua soal Sheila on Seven. Ini kan sepanjang film tuh banyak lagu Sheila on Seven ya. Bahkan dijadikan juga sebagai kayak scoring gitu. Ini kan judul filmnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Gak ada satupun lagu itu gak sih? Itu tuh judul lagunya apa ya? Yang lagu yang terakhir mereka buat aja itu kan. Iya. Tapi tiba-tiba suaranya bukan suara Ari. Iya beda ya. Gitu. Terus ini lagu-lagu Sheila on Seven terlalu menurut aku dimaksimalkannya bahkan berlebihan sampai ada versi akustik, versi piano semua jadi scoring. Wow itu too much sih menurut aku. Dimaksimalkannya dengan cara yang salah. Dan juga ya tadi pertama di sini kan ini fokusnya memang ke hubungan antara drama ibu dan anak. Harusnya tapi ya apa dramanya tuh nggak ada gitu. Kayak mereka kayak nggak dikasih asal usul background story-nya kenapa mereka bertengkar, kenapa ibunya punya pendirian gini, kenapa anaknya pengen jadi musisi, kenapa ini pokoknya mah di sini mah banyak pertanyaan deh pokoknya dari pertama yang cerita utamanya yang pasti itu kan konflik antara ibu dan anaknya di sini nggak keceritain. Terus tiba-tiba yang manajer ini yang Aryo Wahab dulunya manajer ternyata dia punya masalah juga gitu. Ternyata masalah. Terus tiba-tiba ini teman-temannya si Dika toxic juga toxic apa gitu kan jelas aja semuanya tiba-tiba. Padahal mah sesimpel konflik relasi anak sama ibu aja itu sebenarnya udah menarik sih menurut aku, nggak usah dilebar-lebarin. Kalaupun ada masalah lain ya sebagai ini aja tambahan. Jadi konflik utamanya tetap antara ibu dan anak. Ini mah enggak. Harus sama. Kalau orang yang nulis ceritanya ini tuh bakal dibikinnya si ibunya tuh dulunya memang
masuk ke lingkaran musisi atau ibunya tuh beneran musisi tapi ada trauma ada gitu trauma ya. atau hidupnya nggak baik atau gimana dimanfaatkan sehingga bahkan tidak mau membuka identitasnya dia sebagai musisi kan, tapi akhirnya mau diceritain. Nah itu bisa kayak gitu, kayak sebenarnya kayak mendadak dangdut. Kan bisa gitu ya, maksudnya kan sebenarnya dia dulu musisi tapi tiba-tiba dari rocker ke dangdut gitu ya. Tapi kan ini mah beneran dia nggak mau ngebuka sisi musisinya, ya sampai akhirnya ngebantuin anaknya bikin lagu atau ketahuan anaknya, kok suara ibu saya bagus, kok gimana gitu kan, padahal kan itu tadi dimanfaatkan Santi tuh bisa nyanyi. Terus aku juga bingung kenapa ibunya ini nggak mendukung gitu loh proses anaknya untuk menjadi musisi gitu sebelumnya. Padahal kan dia juga ibunya tuh sebenarnya penyanyi ya, harusnya ada kedekatan gitu loh sama musik. Ini mah nggak dijelasin kalau emang punya trauma atau punya masalah sama itu. Jadi kayak udah aku nggak mau main musik misalnya. Terus kayak anakku juga jangan gara-gara gini. Tapi kan nggak ada. Jadi kita nggak tahu kenapa nih ibunya tuh nggak mendukung di awal sampai akhirnya dia mulai udah ada duit ya nih. Boleh. Iya bapaknya juga kan maksudnya kan itu kan jadi traumanya juga ya. Nah itu, tapi sayangnya di sini tuh nggak dijelaskan juga. Jadi semua hal tuh bahkan hal yang terjadi di sini tuh tiba-tiba gitu. Yang orang rasa tuh emang ini nulis ceritanya tuh baru draft 1 kayaknya, ini skripnya beneran. Jadi semua bridging ke semua momen-momen yang emang harus ada di cerita tuh kayak yang nanti kita ceritanya yang penting ada ini dulu, bridging ke situ nanti nggak dipikirin, nanti ini dari sini ada ini dulu gitu. Jadi si emosi buat penontonnya ngerasain apa yang dirasakan karakter-karakternya ada di film ini pun kita nggak dapet ya. Gitu. Iya sih sama. Selain itu juga aku ngerasa film ini tuh ada beberapa komedi tapi nanggung semua gitu nggak berhasil. Jadi mendingan nggak usah aja, serius aja gitu kalau mau daripada nyisipin komedi-komedi yang garing gitu. Jadi gagal gitu. Terus selain itu nggak tahu kenapa ya aku tuh ngerasa nonton film ini kayak nonton web series gitu atau kalau nggak FTV. FTV kayak, juga setidaknya ceritanya ada gitu. Tapi apa ya? Nggak kadang-kadang malah FTV lebih oke gitu loh, nggak sebioskop ini filmnya gimana ya? Walaupun mungkin FTV kadang ceritanya lebih dangkal gitu ya, tapi ini tuh mau terlalu kemana-mana, nggak fokus juga kan ini mau apa. Pertama kan ya udah kirain bakal soal ibu dan anak, soal anaknya pengen jadi musisi, tapi terus ibunya nggak mau nggak mendukung. Kan gampangnya kan tinggal ya anaknya pengen ngebuktiin itu kan sebenarnya sesimpel itu. Terus tiba-tiba kirain mungkin tentang itu, tiba-tiba datang yang manajer itu Arya Wahab. Ternyata mungkin Arya Wahab dulu manajer tapi karena kecanduan atau apa dia pengen nunjukin juga mungkin gitu, tapi yang enggak juga anjir, malah terus tiba-tiba bikin lagu, malah berdebat lirik, terus tiba-tiba yang soal video klip walau anjir jadi kemana-mana. Dan itu kenapa sih harus semudah itu gitu baikan sama ibunya? Harusnya kan gitar dijual tuh kayaknya besar banget gitu, harusnya kan nggak semudah itu sih mereka baikannya. Itunya juga kan maksudnya si problematika yang dia jualan gitar juga kan nggak terlalu tiba-tiba teman-temannya ini gitar kamu kan yang ini apaan tiba-tiba kamu mencuri terus ini ada CCTV-nya CCTV-nya juga nggak dilihatin juga ya ini pokoknya semuanya beneran serba nggak dipikirin sih menurut orang. Jadi setiap adegan yang satu ke adegan berikutnya juga nggak dipikirin, ceritanya beneran baru ya kumpulan outline padahal kalau dari acting mah udah oke ya para cast ini gitu, kayak Shanti, Aryo, Ari Irham juga oke semua, cuman ya atau kena cut durasi. Terus juga ini nih ada kayak aktor-aktor senior gitu yang musisi-musisi kan kayak ini sayang banget ya. Sebenarnya menyanyiakan dengan ya kalau untuk kualitas teknis atau produksi mah kita udahlah nggak apa-apa ya, maksudnya mau gimana juga ini kan PH-nya baru, tapi secara cerita tolonglah maksudnya udah ada contohnya kayak Yowis Band, kalau enggak yang Solihun yang bikin yang itu kan ya film-film musisi Indonesia mah harusnya ya udah bisa lebih baik menurut orang dengan udah ada contohnya, kecuali belum pernah ada banget yang bikin film berbau musik baru. Kan ini tuh terbaru ya, jadi harusnya bisa dapat referensi dari film-film musik sebelumnya gitu loh. Sama di sini tuh
Kan ini tuh kayak berlatar di Jawa ya, Jawa Tengah. Semarang soalnya kan ada biasa placement ya, Bang Jawa Tengah. Tapi satu-satunya orang karakter yang nggak berbahasa Jawa tuh justru karakter utamanya gitu. Dikanya ini justru enggak. Iya kan harusnya mah emang diceritakan padahal dulu. Semuanya tadi sempat ada cerita sedikit dia pernah ke Jakarta apa gimana. Tapi kan balik lagi terus juga lingkungannya Jakarta, Semarang gitu. Walaupun sempat di Jakarta, menurut aku harusnya Dika itu sebagai pemeran utama adalah gitu loh Gat. Supaya meyakinkan, kan ibunya mah ada ya, ibunya terus kayak teman-temannya bahkan terus yang di kampus juga ya ngeband gitu, kayak semuanya udah kecuali Dika. Nah pas manggung ini sih menurut aku ini tuh first timer ya, kok pada luwes ya, pada kayak rockstar gitu. Harusnya gimana, kayak anxiety, kayak deg-degan kayak ini mah gitu. Kenapa sih semudah itu manggungnya? Dan itu juga kan pemilihan lagunya ya kita cover Sheila on Seven aja kan ya. Aduh, tiba-tiba banget semua di sini, semuanya tiba-tiba gini, tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba marah lagi, tiba-tiba Ya sih, aku berharapnya ini harusnya jadi film yang kayak lebih mengeksplor lagi love hate relationship antara ibu dan anak laki-laki gitu. Ya, tapi sayangnya ya tidak. Tapi ini malah jadi kayak konflik band. Enggak juga. Terus konflik band juga sebenarnya enggak yang terlalu gimana sih, itu mah ya itu beda pendapat sama artisnya gitu. Terus kayak misalnya video klip juga tiba-tiba ibu jadi model video klip. Naon atuh Iya itu kayak maksain pisan, tapi ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Terus kan maksudnya pas lagu Sheila on Seven udah oke ya di cover sama suaranya Ari. Kenapa pas lagunya mereka sendiri kenapa enggak di cover juga, itu kayak aduh lebar sih. Iya. Terus tiba-tiba mau ngasih tahu kalau ibunya suka juga ke si Radit itu, Om Radit itu, tapi ya kurang. Terus tiba-tiba Om Radit juga di keluarganya lawan sih, direk lawan dia. Padahal kayak lingkungan ibunya yang di laundry juga itu sayang sekali disia-siakan ya. Teman-teman kerjanya. Iya itu banyak di sini hal-hal yang harusnya bisa maksimal, bisa oke, bisa menunjang cerita filmnya. Sayang semuanya di sini disia-siakan sih menurut orang. Ada memorable scene? Gak ada ya. Aku ada sih, ini lucu waktu pas Om Radit gelut ya sama di pas di rooftop itu. Udahlah capek itu. Ya saya juga udah capek itu di itu kayak mewakili penonton. Udah capek. Jadi ya udah, itu yang ngena sih, yang berkesan di aku. Scene itu justru nggak ada scene nyanyi atau kayak gimana, nggak scene itu. Iya, cobalah kalian nonton filmnya dan rasakan kecapean gimana kalian ngikutin cerita yang ada di film ini, beneran jujur. Dan buang jauh-jauh banyak pertanyaannya karena ini tidak akan menjawab semua pertanyaan. Jadi ya nonton aja sampai beres ya. Akhirnya kalian berharap filmnya cepat usai. Karena capek ya. Iya. Emang di sini judulnya tekan biarkan kau menangis, tapi membuat kita bingung. Sama ini juga kayaknya kurang tepat karena tidak ada tangisan-tangisan yang banyak apa gimana gitu loh. Jadi harusnya mana lagunya juga kayak kurang tepat gitu loh buat si filmnya kayaknya. Kurang lah. Kurang. Dari misalnya kirain lagunya bakal jadi enak atau memorable, nanti kan banyak kan kayak Wisband itu bikin lagunya memang khusus buat filmnya Wisband. Kayak nempel gitu kan. Terus yang Solihun yang Star Syndrome itu kan bikin buat ininya juga, soundtracknya itu oke, tapi ini tuh filmnya aja. Bahkan ini tuh lagu yang Sheila on Seven yang di highlight tuh lagu yang apa sih, yang hujan turun itu loh, bukan yang takkan kubiarkan kau menangis, kan beda lirik ya, beda judul lagu. Jadi nggak tepat aja sih, itu moodnya ceria gitu loh. Terus ini entah mau kemana gitu arah tujuannya. Ini mah itu harusnya judulnya ini mau dibawa kemana filmnya. Ibu ini mau dibawa kemana? Iya, ibu ini Dika arahnya kemana? Radit ini mau dibawa kemana anjir. Jangan panggil papa, enggak saya om. Anjir itu juga, aduh tiba-tiba kok mereka mau ya? Iya, tiba-tiba band gitu, kalian tahu Elemen pas band. Terus ini loh nge-hire para personelnya itu loh kayak ngetokin. Terus ini apa sih yang main drumnya, ayo ini kita. Cuman gara-gara dia suka nyari apa? Iya, padahal kan sebelumnya tuh dia tuh muncul yang pas ke tokonya lagi. Iya, nyari stick itu. Iya, tapi kan kenapa tiba-tiba dia harus Pade. Anjir, aduh tiba-tiba punya nomor teleponnya lagi. Ayah itu teleponnya itu pelanggan setia meren ya, jadi sampai ada nomornya deh. Sungguh sangat wadidaw film ini, ya Allah.
memang tidak membuat kita menangis sih, tapi membuat kita aduh. Ya begitulah, padahal aja kita ke sinetron aja lah udah. Ya udah. Dari aku 4/10 sih. Ya dari aku mah 3 aja. Jadi sumpah ini secara ceritanya gak bisa dinikmatin banget. Sumpah tolonglah. Kalau bikin film setidaknya yang utama tuh ya ceritanya dulu gitu. Iya bener. Kalau ini sayang banget soalnya case-case-nya dan ya lagu Selawan Sevennya jadi sia-sia gitu. Buat kalian yang udah nonton atau mau nonton juga silakan. Merasakan kecapean kami. Buat kalian yang udah nonton juga gimana pengalamannya, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Cukup sekian saja review dari kita berdua, sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye.